Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menyaksikan video ini. Kami berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Sebagai seorang mahasiswa, khususnya semester 5, tidak jarang kita disibukkan dengan banyaknya tugas, praktikum, kegiatan organisasi, dan aktivitas lainnya. Belum lagi ketika deadline pengerjaan tugas sangat terbatas. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman juga semakin minim. Kadangkala hal ini dapat memicu kita untuk mengalami stres. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana cara memanajemen stres. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan 3 orang pembicara yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Perkenalkan, saya Angela Dwi Krisma Agnestika Elnugrahani sebagai trainer 1. Perkenalkan, saya Justin Adam sebagai trainer 2. Dan perkenalkan, saya Yulianani sebagai trainer 3. Sebelum itu, kita mau jargon terlebih dahulu. Kalau saya mengatakan hai, teman-teman boleh mengatakan halo. Kalau saya mengatakan halo, teman-teman boleh mengatakan hai. Mari kita coba untuk jargonnya. Hai hai hai. Halo, halo, halo. Halo halo halo. Hai, hai, hai. Hai hai hai. Halo, halo, halo. Terima kasih telah berpartisipasi dalam jargon tadi. Dengan kita saling menyapa, kami berharap kita bisa lebih dekat dengan teman-teman sekalian. Sebelum memulai training hari ini, ada beberapa rules yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, jangan skip video ini. Yang kedua, siapkan posisi yang ternyaman. Yang ketiga, siapkan air minum. Yang keempat, siapkan catatan dan jangan lupa mencatat setiap poin-poin yang penting. Nah, setelah tadi kita mendengarkan beberapa rules yang harus diperhatikan, sekarang kita langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Angel. Siapa dari antara kalian yang belum pernah mengalami stres? Saya yakin setiap kita pasti pernah merasakan namanya stres. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya stres itu apa? Yuk kita lihat beberapa definisi stres. Yang pertama, menurut Coleman, stres merupakan respon internal sebagai akibat adanya stresor atau tuntutan yang membutuhkan penanggulangan tingkah laku sebagai bagian dari individu maupun kelompok. Yang kedua, dari Douglas Powell mengatakan bahwa stres adalah keadaan tegang dalam diri individu yang diakibatkan adanya ketidakseimbangan psikologis. Dan menurut Lazarus, stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dianggap berat atau melebihi kemampuan diri dan membahayakan kesejahteraan individu tersebut. Sehingga, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diartikan bahwa setiap situasi, baik itu positif maupun negatif, yang membutuhkan penyesuaian akan menimbulkan stres. Setelah kita sama-sama tahu apa sih yang dimaksud dengan stres, kita mau coba lihat kira-kira apa saja sumber-sumber stres pada mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa, terdapat 4 buah sumber stres, yaitu interpersonal, intrapersonal, akademik, dan lingkungan. Yang pertama, interpersonal adalah stresor yang dihasilkan dari hubungan dengan orang lain. Misalnya adalah konflik dengan teman, orang tua, atau pacar. Yang kedua, intrapersonal adalah stresor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Misalnya kesulitan keuangan, perubahan kebiasaan makan atau tidur, dan kesehatan yang menurun. Sedangkan sumber akademik adalah stresor yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan dan masalah yang mengikutinya. Contohnya nilai ujian yang jelek, tugas yang banyak, dan materi pembelajaran yang sulit. Dan sumber yang terakhir adalah lingkungan yang merupakan stresor yang berasal dari lingkungan sekitar selain akademik. Misalnya ketika berangkat kuliah, terkena macet di jalan. Atau contoh lainnya adalah ketika kuliah online, lingkungan sekitar kurang kondusif sehingga mengganggu pembelajaran. Nah,
Dari tadi kita sering banget nih dengar kata stresor. Sebenarnya stresor itu apa sih? Jadi, stres sebagai sebuah stimulus biasanya disebut dengan stresor, yang mana fokusnya kepada aspek lingkungan dan berhubungan dengan peristiwa yang menantang secara fisik maupun fisiologis, atau singkatnya, stresor ini merupakan faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Stresor sendiri terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, kataklizmik stresor. Kataklizmik stresor adalah stresor yang mengacu pada perubahan besar atau kejadian yang berdampak pada banyak orang atau suatu komunitas dalam waktu yang sama dan di luar kendali siapapun atau tidak dapat diprediksi. Contoh dari kataklizmik stresor yaitu bencana alam, perang, penggusuran tempat tinggal, dan lain sebagainya. Seperti pandemi COVID-19 yang saat ini menginfeksi hampir seluruh negara di muka bumi, sehingga banyak sekali kerugian yang dirasakan. Contoh kerugiannya adalah kehilangan sanak saudara, sejumlah karyawan yang dirumahkan, kerugian besar-besaran di bidang bisnis, dan kegiatan akademik yang harus dilaksanakan secara daring, serta masih banyak lainnya yang dirugikan. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat menjadi kataklizmik stresor. Kategori yang kedua yaitu personal stresor, di mana personal stresor adalah stresor yang mempengaruhi secara individual. Personal stresor ini dapat berupa kejadian yang dapat diprediksi maupun kejadian-kejadian di luar kendali individu atau tidak dapat diprediksi. Sebagai contohnya, kejadian di luar kendali seperti kematian orang terdekat, penyakit kronis yang mematikan, atau dipecat dari pekerjaan. Pengaruh dari personal stresor yang kuat menyebabkan dibutuhkannya upaya coping yang lebih besar dari individu. Stresor ini seringkali lebih sulit ditanggulangi daripada kataklizmik stresor, karena kurangnya dukungan dari individu lain yang memiliki nasib yang sama. Kategori yang ketiga yaitu background stressor, atau merupakan stresor yang muncul di kehidupan sehari-hari. Background stressor ini berdampak kecil akan tetapi terjadi secara terus-menerus sehingga dapat mengganggu dan memunculkan stresor pada individu. Meskipun stresor ini dapat dikatakan sebagai masalah sehari-hari dan tidak memunculkan perubahan besar dalam hidup individu, namun kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah sehari-hari tersebut menjadi sangat penting dan berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya adalah seorang mahasiswa yang baru saja menjadi mahasiswa yang merantau, mereka harus melakukan pekerjaan rumah seorang diri ditambah dengan tuntutan tugas di kuliah yang tidak diberi waktu yang banyak. Oke, sekarang kita mau dengerin dari pemateri selanjutnya. Setelah sebelumnya, kita sudah mengenal lebih jauh apa itu stres, sumber stres, dan kategori dari stresor. Saat ini, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan coping stres. Coping stres adalah suatu bentuk usaha secara kognitif maupun perilaku yang secara spesifik dilakukan untuk mengelola tuntutan-tuntutan yang menyebabkan stres. Fungsi dari coping stres sendiri mengacu pada tujuan dari penggunaan strategi yang dilakukan seseorang. Sedangkan, hasil dari coping ini mengacu kepada dampak dari strategi yang dimunculkan. Coping stres ini dapat dibagi menjadi 2 jenis coping. Yang pertama, problem focus coping. Problem focus coping berarti mengendalikan stresor agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak stres yang ditimbulkan. Problem focus coping dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu konfrontatif coping adalah untuk bereaksi mengubah keadaan yang meskipun terdapat tingkat resiko tertentu yang harus diambil. Contohnya, saat berdiskusi kelompok, ada ketidaksamaan mengenai pendapat antara anggota. Seorang mahasiswa memaksakan agar pendapatnya dituruti dengan memutuskan pembuatan keputusan ditentukan olehnya. lalu seeking social support adalah bereaksi untuk mencari dukungan dari pihak luar yang dapat berupa informasi, bantuan nyata, ataupun dukungan secara emosional. Contohnya,
Saat mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajar untuk kuis, ia memikirkan secara seksama akan bagaimana cara untuk dapat memahami materi dengan baik, sehingga ia dapat mencari strategi belajar yang terbaik untuknya. Selanjutnya, planful problem solving adalah bereaksi melakukan usaha tertentu yang bertujuan untuk dapat mengubah keadaan dengan menggunakan pendekatan analitis dalam penyelesaiannya. Contohnya, saat mahasiswa mengalami kesulitan membuat tugas, sedangkan deadline sudah mendekati waktu, ia mengambil waktu sejenak untuk dapat menenangkan diri, sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik dan teliti. Lalu yang kedua, emotional focus coping. Berbeda dengan problem focus coping, emotional focus coping meregulasi emosi yang diasosiasikan dengan stresor itu sendiri, dan dapat dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, self-control adalah bereaksi dengan melakukan regulasi secara tindakan maupun perasaan, sehingga dapat berpikir sebelum bertindak. Contohnya, saat mahasiswa mengalami kesulitan membuat tugas, sedangkan deadline sudah mendekati waktu, ia mengambil waktu sejenak untuk dapat menenangkan diri, sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik dan teliti. Selanjutnya, distancing adalah menjaga jarak agar tidak terikat oleh permasalahan, dapat menjadi kurang peduli terhadap permasalahannya dan mencoba melupakannya. Contohnya, saat mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik dalam kuis, ia mengambil makna positifnya bahwa ia harus bekerja lebih giat lagi agar ia dapat mencapai nilai yang terbaik. Lalu yang ketiga, positive reappraisal adalah bereaksi untuk menciptakan makna positif agar dapat mengembangkan diri serta mampu untuk mengambil pesan atau hikmah dari permasalahan yang terjadi. Contohnya, saat mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik dalam kuis, ia mengambil makna positifnya bahwa ia harus bekerja lebih giat lagi agar ia dapat mencapai nilai yang terbaik. Yang keempat, accepting responsibility adalah bereaksi untuk menumbuhkan kesadaran akan peran dirinya dalam permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga berusaha untuk menerima permasalahan dan menyelesaikannya sebagai mestinya. Contohnya, saat mahasiswa telah mengumpulkan tugas karena kemalasannya dalam mengerjakan tugas, ia menerima bahwa ia telah mengumpulkan karena kesalahannya. Lalu ia melapor kepada asisten dosen perihal keterlambatannya dan alasannya mengapa ia terlambat. Ia juga dapat menerima bahwa ia akan dikenai sanksi pengurangan nilai. Lalu yang terakhir, escape avoidance adalah menghindar dari masalah yang sedang dihadapi sehingga akan sulit untuk digapai. Contohnya, saat mahasiswa kesulitan dalam belajar untuk kuis, ia berhenti untuk belajar dan malas untuk membuka materi. Selanjutnya, ia hanya tidur seharian tanpa belajar. Pemilihan coping stress sendiri akan sangat bergantung dari situasi dan bagaimana individu tersebut menilai situasi yang dihadapinya. Biasanya, jika seseorang merasa bahwa stresor dapat dikendalikan, maka orang tersebut cenderung memilih coping yang berpusat pada masalah. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Di awal tadi, kita sama-sama belajar tentang apa itu stres, sumber stres, dan kategori dari stresor. Kemudian, kita juga belajar tentang coping stress dan juga jenis-jenisnya. Berikutnya, kita akan membahas apa itu manajemen stres dan bagaimana cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita merenggangkan otot-otot kita dulu. Saya mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan ikuti video berikut ini. Hey everybody, it's Dr. Joe and the Pops I know, and today I'm going to show you a seated, relaxing, full body stretching routine in real time. So let's get started. Disclaimer alert, disclaimer alert. So before we get started, if you haven't already, make sure you click that subscribe button and make your subscription public, or let me know that you're a subscriber, because I always try and respond to my subscribers. So I'm going to go ahead and start with the warm-up and kind of talk through what I'm doing while we're warming up. So the warm-up is going to be 1 minute. So let's just start off with some long arc quads or kicking your legs out just to get those loosened up. So with each stretch, since it's real time,
we're going to do 30 seconds on each side. Some of them aren't an actual hold. Some of them are just kind of doing it for the 30 seconds, but we'll do 30 seconds quote on each side and then have a short break in between each one. Now let's do a little march back and forth and then a long break in between each actual set of exercises just to give our bodies a little reset while we're doing it. So after you kind of get those legs warmed up a little bit, you can just kind of do some arm kind of jumping jack movements going out and in a little bit. Once you get that moving a little bit, then you can kind of go out and in just to get all of that loosened up a little bit. So after you get all those, now we're going to go into the first stretch, which is going to be an upper trap stretch. So I like to just kind of sit on my hand and then I'm going to pull over to the side. So I want you to see it's bringing the whole head sideways. I'm not turning my chin or anything like that. I'm just going over to the side and holding that full 30 seconds. You should be able to feel that upper trap right in through here. That's going to be able to help kind of relax those muscles in the neck there, getting that stretch. You want to feel comfortable stretch. You don't want it to be super painful. So now we'll have a quick. Nah, gimana nih setelah stretching tadi? Jadi lebih segar bukan? Nah, sebenarnya stretching ataupun olahraga ini juga merupakan salah satu cara untuk mengelola stres yang kita miliki loh. Tapi sebelum kita belajar cara-cara lainnya, kita mau lihat dulu nih, yang kira-kira manajemen stres itu apa sih? Schafer mengemukakan bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Agar individu mengetahui bagaimana cara mengelola stres yang dialaminya, individu tersebut harus mengenal terlebih dahulu sumber dari stres yang dialaminya, kemudian menetapkan coping stres yang digunakan. Barulah individu tersebut dapat mempraktekkan teknik manajemen stres pada suatu peristiwa dan melihat keefektifan dari cara manajemen stres yang dilakukannya. Teknik manajemen stres setiap orang pasti akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan manajemen stres dilakukan dengan mempertimbangkan sumber stres yang dirasakan individu tersebut. Cara praktis yang dapat dilakukan untuk mengelola stres adalah dengan yang pertama, membuat jadwal. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan waktu yang buruk dapat menjadi sumber stres pada mahasiswa, apalagi dengan kegiatan yang segudang. Oleh karena itu, membuat jadwal dan menentukan prioritas dapat membuat kita untuk lebih disiplin waktu dan menentukan mana hal yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, tidur yang cukup. Kurang tidur dapat membuat otak kita tidak dapat bekerja secara efisien, sehingga individu dapat kesulitan dalam berkonsentrasi, memusatkan perhatian, sulit mengingat, dan sulit mengambil keputusan. Kelelahan bukanlah kondisi yang bagus untuk mengatasi stres. Yang ketiga, makan makanan bergizi. Cara ini cukup mudah untuk melakukan manajemen stres, karena makanan yang dapat memaksimalkan kerja otak serta menjaga kesehatan mental. Yang keempat, olahraga teratur. Salah satu hormon yang dapat menyebabkan stres adalah adrenalin. Hormon ini dapat dikurangi dengan melakukan olahraga. Selain mengurangi hormon pemicu stres, olahraga juga dapat meningkatkan kadar endorfin pada otak yang mana berfungsi menghilangkan rasa sakit dan memperbaiki mood. Yang kelima, mendengarkan lagu. Dengan mendengarkan lagu favorit dapat menjadi solusi yang paling menyenangkan dan cepat saat sedang stres. Selain itu, cara ini dapat membantu individu untuk menenangkan diri. Yang keenam, melakukan kegiatan yang disukai. Meluangkan waktu untuk melakukan hobi ataupun kegiatan yang digemari dapat mengurangi rasa penat dan juga mengurangi stres dari berbagai sumber. Yang ketujuh, mencari support system. Berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan suportif bisa membantu mengurangi rasa tertekan yang dialami. Yang kedelapan, meditasi. Para ahli mengatakan bahwa cara ampuh untuk mengatasi stres adalah dengan melakukan meditasi. Hal ini dikarenakan meditasi dapat membantu seseorang untuk menjernihkan pikiran dan berkonsentrasi pada ketenangan alam sekitarnya.
Teman-teman bisa mempraktekkan cara-cara ini sesuai dengan kondisi yang kalian alami masing-masing. Namun, apabila stres yang dirasakan terus berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin ada baiknya kalau teman-teman melakukan konsultasi pada yang profesional. Baik, itu dia tadi merupakan beberapa pembahasan mengenai materi kita hari ini, yaitu ada definisi stres, kategori stres, coping stres, dan cara mengolah stres. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Zoom meeting. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri.